Halo guys, selamat datang di channel aku. Di video kali ini kita bakalan kenalan nih sama RMap. Nah, di langkah pertama kita mau custom dulu toolbars apa aja yang bakalan muncul. Jadi yang di atas ini itu namanya toolbars. Oke. Kita klik customize, toolbars, checklist draw, edit vertex, editor, georeferencing, layout, network analysis, snapping, standard, tools, and topology. Nah, untuk penyusunannya itu random aja, senyamannya aja. Aku nyusunnya kayak gini. Selanjutnya ada yang namanya table of contents, klik. Nah, table of contents ini itu gunanya untuk menampilkan data-data yang udah kita panggil nantinya. Aku contohin, kita mau panggil data, klik add data. Selanjutnya, connect to folder, kita klik. Nah, connect to folder ini tuh untuk menghubungkan folder tempat kita nyimpan data yang mau kita panggil, oke? Jadi kita klik. Nah, aku mau konekin folder My YouTube karena di situ dataku tersimpan. Aku klik, lalu aku okekan. Nah, ini ada namanya folder connection. Jadi yang di bawahnya ini adalah folder-folder yang sebelumnya aku udah konekin. Oke, ini folder yang aku tadi konekin barusan, My YouTube. Aku klik. Selanjutnya aku mau panggil data batas wilayah desa kelurahan. Nih, jadi dah tadi klik 2 kali atau nanti dia kayak gini, aku contohin lagi. Lalu klik add. Oke? Antara klik 2 kali atau langsung add. Terus dia bakalan tampil. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, table of contents itu gunanya untuk menampilkan data yang udah kita panggil gitu. Selanjutnya ada namanya katalog. Nah, katalog ini itu gunanya sebagai ruang penyimpanan. Jadi di sini tuh kita bisa buat folder baru, kita bisa panggil data juga di sini. Contoh nih, kalau mau buat folder baru, kita klik aja di tempat yang kosong ini, kita klik kanan. Lalu kita klik new folder, terus bisa buat SHP baru juga dan lainnya. Aku contohin satu deh. Ini kita buat folder baru bisa. Nah, terus kita bisa panggil data juga. Contoh aku mau panggil administrasi kecamatan. Kita klik kiri, lalu kita seret. Ini kita layernya kita buat di atas. Nah, untuk geser dia ke atas, itu sama, kita klik kiri, lalu tarik. Jadi, diklik kiri sambil ditahan, tarik ke atas, gitu. Kayak gini. Oke. Selanjutnya, oke, ini dia ada yang namanya auto hide. Itu contohnya nih kan, kita klik layer yang ini nih. Nah, dia tuh tetap stay gitu. Sedangkan kalau kita klik auto hide, jadi jarumnya itu, ini kan jarumnya ke bawah nih kan. Nanti jarumnya bakalan ke samping. Aku klik lagi, dia bakalan ke samping. Nah, kalau misalnya dia ke samping gini, kalau kita klik data yang ini, dia bakalan otomatis, apa ya, ke samping gitu loh. Jadi dia nggak bakalan stay. Sedangkan kalau kita klik gini lagi, dia bakalan stay. Oke. Jadi kalau misalnya serasa mengganggu, memperkecil tampilan gitu, ya udah kita klik aja ini auto hide-nya. Selanjutnya ada yang namanya search. Kita klik. Nah, di sini tuh sebenarnya fungsi search ini tuh nanti sama kayak our toolbox, oke? Nah, di sini tuh contoh nih, kita mau ngeklik data gitu kan. Jadi kita klik aja, kita tulis aja nih tulisannya. Clip gitu, lalu kita klik search. Nah, dia bakalan tampil. Sedangkan kalau misalnya si our toolbox ini sama kayak tadi fungsinya, bedanya adalah di sini tuh kita kayak harus udah hafal tata letaknya. Jadi kayak kita mau klip gitu kan.
Nah, di sini dia klipnya. Gitu. Jadi sebenarnya fungsi mereka ini sama, tergantung kita nyamannya dan terbiasanya tuh pakai yang gimana gitu, oke? Biasanya aku juga langsung ini sih biarin mereka di sini. Jadi kalau misalnya aku mau mau ini mau pakai mereka, jadi aku tinggal klik aja gini gitu. Selanjutnya ada, nah ada namanya fitur edit. Fitur edit ini itu bisa ini kayak back ke yang sebelumnya dan yang sesudahnya gitu kan. Yang seperti biasa lah. Contoh nih, ini juga sama yang kayak tadi. Jadi ada di fitur edit dan ada juga di sini. Nih. Oke, jadi dia bakalan tampil sebelum, sesudah gitu. Selanjutnya, nah di sini tuh layout view. Nah ini kan namanya data view. Terus ada namanya layout view. Nah ini juga di bawah nih ntar. Ini di bawah nih. Kalau misalnya kita gerakin kursor ke sini, ini namanya layout view. Nah ini namanya data view. Jadi itu beda ya. Jadi layout view ini tuh fungsinya untuk kita buat layout peta gitu. Layout peta itu yang ini yang ada isinya itu legenda, judul, terus keterangan lainnya. Jadi kita buatnya di bagian layout view. Nah, kalau misalnya kita mau manggil-manggil data dan lain-lain, itu kita buatnya di data view, oke? Jadi bisa dari sini caranya, bisa juga dari sini, sama kan hasilnya. Selanjutnya itu nih ada namanya insert, menu insert. Jadi menu insert ini dia bakalan nggak abu-abu atau hitam kayak dia bakalan hitam kayak gini. Itu kalau kita lagi ada di menu layout view-nya. Ini aku kan ada lagi, ini kan aku lagi ada di menu layout view nih. Jadi dia tampil gitu hitam. Sedangkan kalau misalnya aku ada di menu data view, dia pasti abu-abu. Nih, dia abu-abu. Karena untuk nampilin legenda, judul, terus arah mata angin, skala bar, skala teks itu di layout view gunanya. Untuk pengertiannya juga kita bisa tahu gitu loh dengan ngegerakin kursor kita tanpa nekan, pokoknya stay aja gitu kursornya. Di situ dia bakalan menampilkan informasi terkait apa sih itu ini gitu kan. Apa sih ini judulnya itu apa sih gitu. Terus kayak ini, apa ini? Jadi kayak keterangan fungsinya ini untuk apa gitu. Nah, ini ada namanya geoprocessing. Jadi kalau misalnya kita mau klip, mau gabungin, kita bisa dari sini geoprocessing atau juga bisa dengan cara yang tadi dari Alt Toolbox, dari search gitu. Ini customize, ini untuk nampili toolbars apa aja yang kita pengen tampilin di layar. Nah, jadi tuh kalau misalnya nih kita butuh toolbar efek gitu kan, kita tinggal klik aja gitu loh. Terus kita tinggal tambahin nanti di sininya gitu. Tapi karena aku biasanya nggak pakai itu, jadi aku matiin aja. Selanjutnya ada menu, oh ya di customize tadi. Oke, ini yang di Windows-nya itu ini sama yang kayak tadi, table of contents ada, katalog ada, search ada. Nah, image analysis ini tuh biasanya tuh untuk ngeklip data raster gitu loh. Jadi aku contohin panggil data raster. Aku belum masukin lagi ke ininya. Oke, nanti aja itu ya. Pokoknya ini untuk ngeklip data raster image analysis, oke. Jadi ya nanti tinggal di klip ini ada tanda gunting tuh tinggal ditekan lah gitu.
Tapi di menu Art Toolbox itu juga ada cara untuk ngeklik data raster gitu. Kita kembali ke data view. Oke, oke. Selanjutnya, oke, ini ada namanya menu editor gitu loh. Jadi, contoh nih, kita mau ubah ini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita belum klik editor, dia nggak bakalan bisa diedit gitu. Jadi ini ada kayak mulai editing gitu kan, mulai pengeditan. Contoh nih, aku mau apa ya, geser poligon-poligon ini, itu nggak bisa gitu loh. Jadi mereka tuh tetap bakalan nyatu kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita klik editor, terus start editing, oke. Nah, ini kita bisa geser gitu. Contoh nih, kita mau geser ke sini gitu kan. Ini kita mau geser ke sini gitu. Jadi bisa nih. Atau kita pengen save save ini itu juga bisa. Aku contohin ini dia. Jadi setelah kita edit, kita bisa save save editnya gitu yang ini. Tapi karena karena ini tidak tepat penggunaannya, jadi aku tidak ingin menghancurkan dataku. Pokoknya nanti kalau misalnya kita udah selesai ngedit, kita klik save edit, terus kita nanti klik stop editing, atau kita klik stop editing langsung bisa, dia bakalan tampil apakah kamu ingin menyimpan yang udah diedit gitu kan. Dan nanti tinggal klik yes gitu. Karena aku tidak mau, jadi aku klik no. Oke, selanjutnya ini ada juga ini ada create feature. Biasanya ini kalau misalnya kita mau tambahin poin gitu kan kayak buat SHP baru itu bisa tuh. Jadi dia ada di menu create feature. Aku kasih contoh nambahin SHP atau buat SHP deh gitu. Jadi aku mau buatnya di ini folder yang ini. Aku mau tambahin save file. Contoh kita mau tambahin save file apa ya kita buat? Polygon kali atau poin bebas deh poin aja. Polygon deh. Apa ya? Kotak gitu judulnya. Terus nah di sini tuh ada pilihannya nih. Kita pengen tipenya itu yang seperti apa? Poin kah? Garis. Ini polyline itu garis. Polygon itu yang kayak gini polygon. Nah, multi point ini lebih apa ya? Lebih dari satu lah gitu banyak. Terus ada multi page gitu. Jadi aku di sini karena pengen buat polygon. Kalau polyline itu biasanya untuk buat jalan gitu. Kalau point ini biasanya kayak titik koordinat gitu. Nah, aku pengen pakai yang polygon aja. Terus aku setting koordinat sistemnya karena Batam itu 48N. Jadi aku klik yang 48N. Nah, untuk yang gimana sih cara buat ini gitu kan biar tampil gitu di atas yang UTM-Gen 48N. Jadi ini di atas ada namanya folder favorit kan, jadi kita tinggal favoritin aja nanti. Jadi kita tinggal cari di bagian sininya gitu kan UTM, terus ini. Nah, jadi tinggal cari gitu karena Batam itu 48N, terus nanti kita klik mana yang kita pengen. Terus karena ini udah difavoritin, jadi add favoritnya tuh udah mati gitu. Jadi nanti tinggal klik aja. Atau kita kasih contoh deh yang mau favoritin yang ini. Terus klik kanan. Nah, add favoritnya tuh hidup kan. Kita klik add favorit. Jadi dia bakal muncul di sini gitu. Oke, tadi karena aku mau yang ubah yang Batam, jadi aku 48N. Oke. Udah muncul, terus kita klik oke. Nah, kalau misalnya kita mau edit, ini kan kita udah tambahin nih SHP baru. Tapi kalau kita buka di open attribute table, dia nggak ada informasi apa-apa gitu loh. Jadi ini cuman apa ya dibilang save file tanpa ada isinya gitu. Jadi aku mau buat poligonnya dulu.
Nah, kita klik editor supaya kita bisa ubah save filenya, oke? Jadi kita klik start editing, kita klik kotak, terus okein, terus continue. Selanjutnya editing windows, terus create feature. Ini dia. Terus aku klik kotak supaya bisa edit. Nah, di sini kita udah bebas nih mau buat kayak gimana poligonnya. Contoh nih udah selesai gitu kan. Terus kita bisa klik kanan untuk ngefinishin, jadi finish sketch gini. Atau cara lainnya untuk ngefinishinnya adalah kita klik 2 kali. Oke. Jadi aku contohin lagi. Kita klik kanan. Nah, ini ada delete sketch. Jadi kita hapus yang udah kita gambar gitu. Terus kita klik kanan lagi. Kita mau nih delete vertex. Jadi kayak titik yang sebelumnya itu dia bakalan kehapus. Contohnya ini ada 4 kan. Nah, kalau kita delete vertex dia bakal jadi 3. Terus kalau kita klik kanan langsung, delete vertex lagi, dia bakal jadi 2. Intinya klik kanan aja langsung, gak usah klik kiri. Oke, klik kanan langsung. Kita delete. Oh iya, nggak bisa satu ya dia karena polygon. Jadi langsung delete sketch. Jadi nih kita klik kanan. Oke, contoh nih kita udah selesai nih buat SHP baru gitu kan. Terus kita ke menu editor, kita save edit. Lalu kita stop editing kalau misalnya kita udah selesai, oke. Nah, jadi deh gitu. Nah, seandainya kita nggak mau nih eh, data ini tampil gitu, yang data kotak ini tampil. Kita unchecklist aja. Atau yang ini nggak pengen tampil, kita unchecklist gitu. Oke, selanjutnya ada namanya georeferencing. Nah, jadi biasanya ini itu untuk seandainya kita punya data yang dia nggak punya koordinat. Maksudnya itu contoh nih ada peta analog, peta kertas gitu kan. Awalnya itu peta kertas. Terus kita scan, terus kita pengen nih peta analog yang udah kita scan itu punya koordinat gitu. Jadi caranya gimana kita buat koordinatnya? Itu di menu georeferencing. Jadi di tools ini pakainya. Georeferencing namanya. Oke, jadi nanti tinggal rectify gitu. Contoh nih, aku kasih contoh peta analognya deh. Ini aku punya peta Anambas. Nah, dia nggak tampil, walaupun dia 48N, kenapa? Dia nggak tampil di sekitaran si SHP-nya Kota Batam tadi, itu gara-gara, harusnya kan tampilnya sekitaran SHP Kota Batam gitu kan, coba. Kita kecilin deh. Nah, dia bakal nggak tampil di sekitarnya gitu kan. Kenapa? Karena dia tidak punya sistem koordinat. Kalau misalnya kita lihat properti, nih source, dia nggak punya. Kan no. Oke. Jadi ini kita zoom to layer. Nih dia. Jadi ini adalah peta yang udah di scan tapi tidak memiliki informasi koordinat. Jadi caranya gimana supaya dia punya informasi koordinat? Ya udah kita pakai namanya tools georeferencing. Jadi nanti kita tinggal add koordinatnya jadi deh gitu. Jadi dia bakalan bisa diedit secara digital, membuat peta modern terbaru lah gitu. Oke, selanjutnya itu ada namanya apa lagi ya? Oke, kita ke menu namanya layout view. Contoh nih, aku mau layout peta gitu kan. Ini kita singkat-singkat aja ya, nggak terlalu dalam karena hanya untuk pengenalan gitu. Kita mau layouting nih, gitu. Nah, ini kan ada namanya kayak kertas gini kan, yang potret ini. Itu kertas. Nah, kita bisa setting nih. Oh, aku mau buat peta gitu.
ukurannya itu A3 contohnya gitu. Gimana ya settingnya? Nah, kita klik file, kita pergi ke pack and print setup. Ininya tuh bisa kita ubah. Kita mau A3, A4, A5, contohnya aku mau pakai A3. Terus kita mau gimana ya modelnya gitu kan. Ini portrait, contoh portrait, terus ini contoh landscape. Contoh aku mau pakai yang landscape gitu. Terus kita klik OK. Nah, ini tuh bisa kita kecilin, besarin gitu. Terus kita bisa tambahin informasi tepi peta, kayak legenda, arah mata angin gitu kan. Kita klik aja nih, rectangle, klik, terus klik begini. Nah, udah jadi. Nah, ini berwarna gitu kan. Aku pengennya nggak berwarna gitu. Aku pengennya cuman garis hitam doang. Udah, kita klik kanan, properti. Ininya itu kita buat no color. Ini bisa kita ubah. Biasanya aku pakai hitam, terus kita okein. Jadi dia cuman garis doang gitu kan. Terus kita mau nambahin teks nih. Kita klik nih, teks gitu. Klik. Terus kita klik di sini. Kita bisa klik 2 kali untuk ngeditnya. Langsung gini. Atau kita pilih, klik lagi, klik kanan. Kok dia nggak mau ya? Bentar ya. Nah, kita klik 2 kali atau klik 2 kali deh, biar mudah. Jadi kita bisa ubah di sini gitu teksnya kan. Contoh nih yang bener-bener deh, judul. Nah, ini masih kecil kan, kita pengen beserin. Ya udah, kita tinggal ini, contoh gini, gitu. Terus kita pengen nambahin arah mata angin deh, gitu. Pengen nambahin. Kita tinggal ke sini, kita tinggal cari mana yang kita pengen arah mata anginnya. Contohnya pengen yang ini gitu kan. Atau yang ini deh. Kalau besarinnya tinggal gini, gitu. Dan lainnya. Terus ini kalau misalnya kita mau tambahin grid gitu kan, kita klik kanan. Pokoknya kalau kita mau buka properties, namanya itu kita klik kanan. Sama juga yang kayak di data ini tadi. Kita pengen lihat sistem koordinatnya gitu kan. Kita klik kanan gitu untuk informasi-informasi selanjutnya. Pengen open attribute table kah? Pengen zoom to layer supaya dia tampil di daerah sininya. Atau kita mau save data, ini ekspor data, kita bisa save data gitu kan. Atau kita mau lihat yang lainnya gitu. Kayak contoh di sini kita lihat koordinat sistemnya gitu. Atau di sini judulnya, ada keterangannya, label, mana dia nih. Gitu. Terus kita bisa tampilin label kayak gini. Contoh, ini kita matiin aja. Ini kita zoom to layer. Nah, gini. Jadi kalau kita tampilin labelnya, dia bakalan muncul nih namanya bulang, saya beduk gitu. Oke. Itu aja sih.